Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliarona Rahab, NPM 23140069. Mata kuliah Pengembangan Media Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Monica Teresia MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen pengampu. Yang pertanyaan pertama yaitu, seberapa pentingkah media dalam proses pembelajaran? Media dalam menurut saya, media memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa media sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Media seperti gambar, diagram, dan video membantu siswa dalam memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Dan jika memakai media, siswa juga tidak terlalu bosan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fasilitasi pembelajaran interaktif. Media interaktif memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat. Penggunaan media dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, memberikan pengalaman yang bermakna. Penggunaan media dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, membuat materi lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan demikian, media pembelajaran bukan hanya alat bantu, tetapi juga komponen integral dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, contoh media pembelajaran dalam keterampilan menulis. Ada beberapa contoh media dalam keterampilan menulis. Yang pertama, kartu kata bergambar. Media ini membantu siswa, terutama anak-anak dengan kebutuhan khusus, dalam menulis kata-kata dengan lebih mudah. Kartu yang berisi gambar dan kata dapat memicu ingatan siswa tentang bentuk huruf dan kata yang harus ditulis. Yang kedua, media gambar. Menggunakan media gambar sebagai alat bantu visual dapat merangsang imajinasi siswa. Media gambar dapat digunakan untuk memicu ide-ide yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan, seperti menulis cerita, menulis pantun atau puisi berdasarkan gambar yang dilihat. Yang ketiga, proyektor dan gambar proyeksi. Menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar atau diagram dapat membantu siswa memahami materi secara visual, sehingga mereka lebih mudah dalam mengekspresikan ide-ide mereka dalam tulisan, dan dapat juga membuat siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan berbagai media dapat membuat proses pembelajaran menulis menjadi lebih menarik dan efektif, memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan menulis mereka secara optimal. Nomor 3, contoh media pembelajaran untuk keterampilan berbicara. Ada beberapa contoh media pembelajaran untuk keterampilan berbicara. Yang pertama, buku dongeng fabel. Buku fabel dapat digunakan untuk membantu siswa memahami struktur cerita dan karakter, serta berlatih berbicara dengan menceritakan kembali cerita tersebut. Yang kedua, media audio seperti rekaman suara atau podcast dapat digunakan untuk mendengarkan contoh percakapan atau pidato yang baik. Media itu dapat membuat siswa dapat mendengarkan video itu dengan baik dan menarik. Yang ketiga, media visual. Gambar, diagram, atau video dapat digunakan untuk merangsang diskusi dan membantu siswa berbicara tentang materi yang mereka lihat.
Dengan demikian, berbagai media proses pembelajaran keterampilan berbicara menjadi lebih menarik dan efektif, memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka secara optimal. Yang ketiga, contoh media pembelajaran untuk keterampilan membaca. 1. Video pembelajaran. Video yang mengajarkan pengenalan huruf dan kosakata dapat menjadi alat bantu yang efektif. Melalui video, anak-anak dapat belajar sambil menonton karakter kartun atau animasi yang menarik. Yang kedua, buku cerita bergambar. Buku cerita dalam ilustrasi menarik dapat memicu minat baca anak. Siswa dapat diajak untuk membaca bersama sambil melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan media ini, proses pembelajaran membaca lebih menarik dan efektif, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan membaca mereka secara optimal. Yang kelima yaitu contoh media pembelajaran untuk keterampilan mendengarkan. Ya, ada beberapa contoh media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang pertama, podcast. Podcast merupakan media audio yang efektif untuk melatih keterampilan mendengarkan. Siswa dapat mendengarkan berbagai topik yang menarik dan relevan, serta mendiskusikan isi podcast setelah mendengarkan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua itu audiobook. Buku audiobook memungkinkan siswa dalam mendengarkan cerita atau materi pelajaran yang sedang dibacakan. Yang ketiga, rekaman cerita. Menggunakan rekaman cerita pendek atau dongeng dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa. Setelah mendengarkan, siswa dapat diminta untuk merangkum atau menceritakan kembali isi cerita. Yang keempat, video pembelajaran. Video yang mengandung dialog atau penjelasan dapat digunakan untuk melatih keterampilan mendengarkan. Siswa dapat menonton video dan kemudian menjawab pertanyaan terkait isi video tersebut. Dengan menggunakan media tersebut, proses pembelajaran keterampilan mendengarkan menjadi lebih menarik dan efektif, sehingga dapat mengembangkan kemampuan mendengar siswa secara optimal. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.